Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raffi Irkie dengan NPM 21012010032. Pada video presentasi ini saya akan memaparkan hasil olah data saya yang menggunakan software Smart PLS, mohon maaf. Yang mana pada judul penelitian saya ini yaitu tentang pengaruh kepuasan pelanggan, ketersediaan produk, kualitas layanan terhadap minat beli dan repeat order sebagai mediasi pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur pada minimarket Basmalah yang tepatnya di daerah Tambakrejo, Kabupaten Sidoarjo, yang mana di Waru. Nah, pada video presentasi ini saya akan menganalisis dan mengolah data yang sudah saya eh, kumpulkan data-datanya menggunakan media kuesioner dengan eh, penelitian menggunakan kuantitatif dengan skala Likert, penilaiannya skala untuk penilaian dari variabel-variabel yang saya sudah jelaskan tersebut. Sebelumnya mohon izin untuk dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat dengan Ibu Ratih Mukti Azhar. Sebelumnya saya untuk izin share screen untuk tampilan Smart PLS-nya untuk kita mulai menganalisis dan mengolah data. Kemudian, nah, berikut adalah tampilan dari software Smart PLS, yang mana dalam kita melakukan analisis, yang pertama kita mulai klik new project, kita kasih nama file kita, dan selanjutnya langsung kita import data file saja. Nah, sebelumnya untuk eh, hasil pengumpulan data yang sudah kita kumpulkan menggunakan media kuesioner dengan skalanya Likert, itu kan masih dalam bentuk eh, Excel ya, yang mana pada apa ini analisis menggunakan Smart PLS, file yang digunakan atau format file yang digunakan adalah berbentuk CSV. Jadi, itu. Jadi kita sebelum itu kita convert terlebih dahulu. Nah, ini kan, ini sudah saya convert menjadi format file CSV. Lanjut saja kita open ini data file kita tadi. Nah, ini keluar data-data berikut. Nah, yang pertama adalah kita langsung buat new pet model atau bentuk kerangka konseptual terlebih dahulu ya, macam kerangka konseptual. Kita tulis saja atau second order. Nah, ini menu ada tampilan seperti ini. Nah, kita fokus ke indikator ini. Yang pertama kita fokus ke indikator. Yang pertama kita masukkan variabel x1.1 dan x1.2. Kita klik, kita drag and drop langsung ke sini. Jadi dengan kita klik dan memencet pada menu keyboard yang namanya Shift agar bisa tergabung. Jadi tergabung kayak gini ya ke blok ini. Jadi kita klik menu di keyboard itu namanya Shift dan juga kita klik menggunakan mouse atau media apapun. Dan kita lanjut untuk X2.1 dan X2.2. Kita drag and drop saja ke sini. Lanjutnya seperti itu sampai terakhir ya. Dan juga yang terakhir ini 89 atau variabel
extend Y. Kita tata terlebih dahulu ya. Tata terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mulai dari indikator X1 titik satu hingga X3 titik dua ini adalah dimensinya. Yang mana ini adalah sebagai parameter dimensinya. Nah, kita selanjutnya adalah memasukkan variabelnya, variabel X-nya. Yang mana X1 sampai X3 ini cuma hanya dimensi. Nah, kita masukkan untuk penentuan atau untuk mengolah data, kita masukkan variabel X-nya. Nah, seperti ini. Dari X1 sampai X3 titik dua. Kita langsung drag and drop di sini. Jadi seperti ini. Nah, yang mana ini satu ini adalah dimensinya, dan yang ini adalah variabel X-nya. Seperti itu. Nah, sebelumnya agar kita tidak bingung juga, kita rename terlebih dahulu. Ini adalah X1, dan ini selanjutnya adalah X2, ini X3 ya. Ya, variabel Y-nya. Nah, yang ini adalah variabel X-nya. X saja. Hmm, Jadi ini adalah untuk parameternya, yang mana parameternya adalah X, dan yang untuk X1, X2, X3 ini hanya dimensinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung konekkan saja, mulai dari satu ini, kita konekkan ke variabel X, ini juga. Selanjutnya adalah ke variabel X ini ke Y, dan variabel Z-nya ini ke Y juga. Nah, di sini kan untuk variabel X-nya ini masih dalam bentuk reflektif ya. Jadi panah-panahnya ini masih berada di luar. Jadi kita harus bentuk dalam normatif. Tapi semua itu menyesuaikan penelitian yang akan dikaji atau yang akan diolah. Jadi di sini saya memilih reflektif, mohon maaf, reflektif ini masuk ke dalam semua. Pokok dari panah-panah ini semuanya harus merujuk ke dalam semuanya seperti ini. Jadi untuk variabel X-nya kita pilih menu namanya Suite Formative Reflective ini ya. Agar menunya ini atau panahnya ini masuk ke dalam semuanya. Nah, demikian seperti ini. Nah, setelah semua sudah dikonekkan mulai dari variabel X1, X2, X3 hingga Z dan Y-nya, dan juga untuk variabel X-nya ini sudah dibentuk dalam reflektif, selanjutnya kita langsung calculate saja. Di sini ada menu calculate ya. Calculate, langsung kita pilih PLS algorithm. Nah, langsung saja ya, start calculate. Nah, ini ya. Jadi untuk yang pertama, kita menentukan dari yang pertama adalah data atau data yang bernama convergent validity atau outer modelnya. Nah,
Untuk outer modelnya sendiri, kita langsung pilih menu di sini ada menu-menunya ya. Outer modelnya sendiri kita langsung klik menu outer loading di sini. Nah, ini yang keluar ya. Ini tadi yang variabel-variabel yang sudah kita beri nama tadi ya, kita rename tadi ya. Nah, yang pertama kita menentukan conversion validity, yang mana kita pada penentuan conversion validity kita pilih menu outer loading ini tadi ya, outer loading. Nah, cara pembacaan atau interpretasinya sendiri, yang mana di sini kita lihat dari dimensinya ini ya, dimensi X-nya dan X1, dan ini kan, mohon maaf, variabel X-nya dengan dimensi ini, mulai dari dimensi X1, X2, X3 ini adalah dimensinya. Nah, yang kita lihat dari variabel X-nya, di sini terlihat bahwasanya di variabel ini terdapat warna merah, sedangkan di dimensi itu warna hijau. Yang mana bila mana dari variabel ke dimensi ini ada perbedaan warna, kalau merah ke hijau itu tetap sama dengan valid. Hijau ke hijau juga valid, kecuali kalau merah ketemu dengan merah. Itu dinyatakan variabel tersebut tidak valid. Nah, di sini kan merah sama hijau, yang mana itu masih dinyatakan valid. Nah, interpretasinya pada conversion validity dari penelitian saya, yang mana hasil pengujian nilai conversion validity ini semua variabel dinyatakan valid. Karena salah satu atau semua nilai di atas 0,7. Jadi parameter untuk menentukan conversion validity adalah 0,7 dari batas yang ditentukan, yaitu adalah parameternya ya. Jadi di sini terlihat ya bahwasanya variabel atau variabel ini, mohon maaf, untuk dimensinya ini, kita lihat di setiap dimensinya dengan kita bandingkan dengan variabel. Di sini terlihat untuk X1-nya yaitu 0,9, yang ini tentunya lebih besar ya daripada 0,7 yang telah ditentukan. Hingga variabel Z-nya ini sampai 1,000 itu lebih dari 0,7. Nah, sini terlihat ya. Nah, jadi untuk variabel ini terhadap dimensinya ini lebih besar sih dimensinya, yang mana lebih dari 0,7. Demikian. Nah, untuk warna merah ke hijau ini masih dinyatakan valid. Kecuali kalau dari variabel ini merah dan dimensinya merah itu baru tidak valid. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita menentukan atau kita ingin tahu data dari diskriminan validity, ya, yang mana kita pilih menu yang namanya di sini di quality criteria, kita pilih menu diskriminan validity. Nah, keluar ya diskriminan validity-nya ini. Pada menu diskriminan validity ini, yang mana kita bandingkan ke, jadi kita ambil contoh ya, kita ambil contoh di sini, mungkin kita ambil contoh di sinilah. Nah, yang mana di sini eh, kita pilih menu yang namanya dari diskriminan validity, kita pilih menu yang namanya cross loading. Nah, ini akan keluar semua ya. Nah, sini kita bandingkan yang mana dari data cross loading ini kita bandingkan dengan nilai antar konstruk. Antar konstruk ini yang mana? Jadi kita ambil contoh ini ya, X1 ini, di dimensi X1 ini, dia memberikan hasil 0,9. Nah, kita bandingkan dengan hasil konstruk, yang mana hasil konstruknya dari dependennya atau Y dan Z-nya, ini lebih besar ya, lebih besar dari dimensinya, yang dimensinya ini 0,9, sedangkan yang Y dan Z ini cuma 0,2 dan 0,1. Nah,
pada data saya, hasil olah data dari penelitian saya, dapat saya interpretasikan pada data yang saya peroleh dengan mengecek dari cross-landingnya sendiri, di mana nilai sebuah variabel itu memang harus lebih besar. Jadi lebih besar ya, di sini ya, kelihatan ya dari dimensinya ini lebih besar. Nah, pada hasil penentuan ini tadi, yang mana dari variabel X, Y, Z ini lebih besar dari pembanding di samping, yang mana dinyatakan valid. Nah, di sini eh, di sampingnya ini kan mulai dari X1, ya. X1-nya atau dimensinya ini lebih besar dari nilai konstruknya ya, yang di sebelah sini. Dan juga lebih besar dari Y dan Z-nya juga ini. Nah, mana X1 ini menyatakan data 0,9, sedangkan di dimensi lainnya, X2, X3, dan variabel hingga YZ, ini datanya 0,2, 0,4, 0,3, 0,1, yang mana nilai data dari X1-nya ini dinyatakan atau X-nya ini dinyatakan valid. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh lagi. Di sini ada X2 ya. Kita fokus ke X2-nya. X2. Nah, X2 ini juga sama ya. X2 ini. Dari X2.1, X2.2 ya. Ini juga lebih besar nih dari nilai konstruk yang ada di sebelahnya ini ya. Di variabel-variabel lainnya atau dimensi lainnya. Jadi X2 ini menyatakan nilainya 0,9, sedangkan nilai konstruk di sebelah-sebelahnya itu 0,6, 0,5, 0,4, seperti itu. 0,6 juga ini yang di variabelnya, yang mana dari pembanding dengan nilai konstruk ini dimensi X2 ini lebih besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk reliability-nya ya. Kita langsung pilih menu konstruk reliability dan validity. Pada kolom ini ya, kolom menu quality kriteria. Nah, pada ini ya, diskriminan validity ini kita yang mana di menu cross loading itu adalah eh, cara penentuannya atau interpretasinya adalah variabel atau dimensi yang kita akan mau kaji mulai dari X1, X2, X3, dan Y dan Z itu kita bandingkan dengan nilai konstruk yang ada di sebelahnya. Misal X2 ini kita bandingkan ini ya. Seperti itu kesimpulannya. Jadi untuk menganalisis dari tiap variabel ini kita bandingkan nih nilai utama dari variabel yang akan kita ambil dengan nilai konstruk yang ada tiap variabelnya. Ininya kita bandingkan di sebelah-sebelahnya ini. Seperti ini. Ini kan yang utama ya, kita bandingkan. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke konstruk reliability dan solidity. Nah, kita pada menu ini, pada menu konstruk reliability dan validity, itu kita lihat di menu composite reliability, yang mana pada penelitian saya ini menyatakan bahwasannya composite reliability, mohon maaf, reliability ini hasil pengujiannya semua variabel dinyatakan valid. Yang mana nilai composite reliability-nya ini lebih dari 0,7. Jadi parameternya adalah untuk menentukan konstruk reliability-nya pada menu konstruk reliability dan validity itu parameternya 0,7. Nah, sedangkan di penelitian saya ini dinyatakan di atas 0,7 ya, mulai dari X1, X2, X3 dan Y dan Z. Ini di atas 0,7. Jadi telah dinyatakan valid karena di atas 0,7 itu. Nah, berikut. Jadi pada menu construct reliability kita langsung mengacu atau berfokus pada composite reliability-nya. Nah, yang mana hasilnya menentukan pada penelitian saya itu di atas 0,7 semuanya, yang mana itu sebagai parameter penentuan composite reliability-nya.
Nah, kita lanjut ke setelah kita penentuan dari outer loading, terus diskriminan, validity, dan reliability, kemana kita lanjut ke R square ya. Square. Nah, pada menu R square ini, pada menu R square ini eh, maaf. Nah, pada menu R square ini pada tabel ini ya, ini variabel Y ini eh, pada minat beli ini mampu dijelaskan yang mana dengan variabel X-nya itu lebih besar, itu lebih jelaskan bahwasanya repeat order pada variabel Y-nya. Mohon maaf, untuk Y-nya ini belum keluar. Jadi variabel Y-nya ini pada minat beli itu mampu dijelaskan oleh variabel X-nya bahwasanya pelanggan dan repeat order itu dinyatakan 96%. Nah, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang termasuk model kuat atau di luar penelitian. Seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya, untuk variabel Z-nya ini, eh, itu dinyatakan juga valid ya, karena pada pembanding atau dari variabel X-nya itu menyatakan data 47%. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan dari R square tadi, selanjutnya kita menentukan direct effect-nya ya, direct effect. Nah, untuk direct effect-nya ini, kita pilih menu, kita kembali ke kita kembali ke kerangka konseptual tadi ya, ke sini. Kita pilih menu calculate lagi untuk penentuan direct effect calculate. Nah, kita pilih menu namanya bootstrapping. Nah, di situ kita langsung calculate saja ya. Nah, pada hasil calculate bootstrapping tadi, eh, kita berfokus pada p-value-nya ya. Nah, yang mana pada penelitian saya ini, variabel X, yaitu kepuasan pelanggan, ini ya, variabel X, kepuasan pelanggan, itu berpengaruh positif terhadap variabel Z-nya, terhadap variabel Z-nya. Nah, atau repeat order, karena nilai p-value-nya ini lebih besar, ini lebih besar 0,00. Nah, yang mana yang telah ditentukan atau parameternya itu untuk menentukan p-value adalah 0,05. Maka hipotesis satu ini dinyatakan diterima. Jadi variabel X saya ini terhadap repeat order itu dinyatakan atau berpengaruh positif terhadap repeat order atau variabel Z-nya. Ini ya, Z-nya ke X ini. Karena dari parameternya itu 0,05. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu pada penentuan variabel X terhadap Y atau minat beli, pada nilai p-value itu eh, 0,00. Jadi X ke Y. X ke Y-nya ini kok 0,00. Yang mana parameternya tadi kan 0,05. Yang mana pada variabel X dan Y-nya itu berpengaruh positif. Maka hipotesis dua ini diterima. Dan yang selanjutnya yaitu variabel Z-nya atau repeat order dengan variabel Y-nya yaitu minat beli itu dinyatakan valid juga atau berpengaruh positif dari variabel Z dan Y berpengaruh positif karena
Ini data ini juga ini ya, ini 0,00, yang mana parameternya tadi 0,05, maka hipotesis 3 ini diterima. Seperti itu. Ya. Nah, eh, lebih dari ini parameter yang telah ditentukan untuk penentuan p-value-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu hasil data dari direct effect-nya, mohon maaf, ya direct effect-nya, kita langsung mencari indirect effect-nya. Nah, kita pilih menu namanya specific indirect effect. Specific indirect effect. Nah, sini sudah ketemu ya. Nah, ini kan banyak data nih. Nah, kita langsung lebih fokus ke ZXY, pada data ZXY. Nah, di sini, nah yang mana pada tabel ZXY ini, atau variabel Z ini, mampu memediasi. Nah, pada variabel X atau kepuasan pelanggan terhadap variabel Y minat beli. Karena p-value ini 0,05 parameternya 0,05, maka ya, di sini lihat ya. Nah, di sini ini ya, fokus ke sininya XZ ini bikin direct effect-nya. Ini itu eh, bentar, mohon maaf. Mohon maaf tadi menunya salah. Ya ini indirect effect. Ya ini ya. Itu 0,05, maka hipotesis diterima karena lebih tinggi ya di atas 0,05 yang menjadi parameter untuk penentuan p-value-nya seperti itu. Nah, jadi interpretasinya tesis 4 atau variabel Z-nya ini mampu memediasi terhadap variabel X dan Y-nya. Begitu. Setelah itu kita sudah selesai semuanya ya, mulai dari penentuan outer modelnya, terus habis itu diskriminan validity-nya dan reliability-nya, serta lanjut ke inner model mulai dari R-square, direct effect, dan indirect effect sudah ditemukan semuanya dan sudah dinyatakan interpretasinya. Maka dari itu, pada hasil olah data dari penelitian saya itu telah selesai, maka data-data tersebut bisa kita masukkan dalam eh, laporan, bahwasanya telah dinyatakan data-data tersebut sudah kita olah dan hasilnya sudah ditemukan semuanya. Maka dari itu, eh, saya izin stop share screen dulu. Maka dari itu, hasil olah data pada penelitian kali ini telah usai. Saya Raffi Irgi, mohon maaf bila mana pada video presentasi ini, pemaparan olah data ini ada kurang dan salahnya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat yang telah membimbing dan berikan arahan selama kelas. Dan mohon maaf bila mana saya ada kurang lebihnya. Saya akhiri pada video presentasi pemaparan hasil olah data saya. Sekian dari saya, Raffi Irgie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.